Baik, 1 menit lagi kita mulai nggih. Baik, izin saya mulai nggih Bapak Ibu, sudah pukul 15.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua IGINOS, kemudian narasumber pada sore hari ini, dan Bapak Ibu peserta Comments pada sore hari ini. Selamat datang, kami ucapkan di acara Comments, Coaching Menulis Seru, dengan tema Menulis Puisi Itu Mudah, yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional atau IGINOS. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana menulis puisi dengan cara yang seru dan menyenangkan. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk membuka acara kita pada hari ini. Beli buku di hari Selasa. Cakep ya. Untuk bahan pembaca puisi. Hari ini, hari aksara. Yuk kita tingkatkan literasi. Ya, hari ini istimewa Bapak Ibu, karena bertepatan dengan Hari Aksara Internasional. Hari ini kita diingatkan tentang pentingnya literasi dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Literasi kita tidak hanya sekedar kemampuan membaca, tidak hanya sekedar kemampuan menulis, tetapi juga alat untuk membuka wawasan, memperluas pemikiran, dan tentunya untuk berinovasi. Dalam semangat ini, melalui acara Comments, kita berharap dapat mendorong semangat literasi, khususnya dalam menulis puisi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang hadir. Semoga acara ini membawa manfaat besar dan menginspirasi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi pertama kita dengan pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah untuk yang beragama Islam dan yang non-Islam dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber hebat kita pada sore hari ini. Baik. Beliau adalah Ibu Saatun Nuzuliyah ST, dengan nama pena yaitu Bu Yuliatan. Beliau lahir tanggal 28 Juni tahun 84. Beliau adalah guru, beliau adalah penulis, dan pecinta lingkungan yang bersahabat dengan alam, dengan banyak sekali memberikan ide untuk menulis dan berkarya bagi beliau. Kemudian beliau juga punya satu program yang namanya Velita, fermentasi limbah rumah tangga. Apa itu Velita? Nanti kita ikuti lebih lanjut bersama Bu Yulia juga. Beliau ini sudah menikah, kemudian merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Teknik Pomosda Nganjuk, juga saat ini sedang menjalani program Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Unibda. Kemudian keahlian beliau cakap dalam mengoperasionalkan office, kemudian memasak, menulis, MC, dan penyiaran, memilah sampah, dan bahasa Inggris. Luar biasa banyak sekali. Ya. Kemudian organisasi dan komunitas yang beliau ikuti juga tidak kalah banyaknya. Yang pertama ada komunitas Sahabat Bumi, ada Bank Sampah Indonesia, ada komunitas Pegiat Literasi Nganjuk atau Kopling,
ada ODOP atau One Day One Post, ada KBM, komunitas belajar menulis, ada komunitas nol sampah, ada komunitas nulis aja dulu, ada ZOSE, Zona Sehat, dan ada juga IGINOS, Ikatan Guru Inovator Literasi Nasional. Beliau pernah membuat hastakarya berkreasi dengan tanaman, mendayagunakan untuk keperluan sehari-hari seperti shampoo dan hand body. Nah, beliau ini juga kita bisa pesan ya, hand body shampoo yang ramah lingkungan karena dibuat sendiri. Kemudian prestasi beliau tidak main-main. Beliau pernah memenangkan beberapa lomba menulis, menjadi salah satu guru inspirator Indonesia tahun 2023. 20 besar Master Chef Indonesia 3 tingkat Surabaya. Luar biasa. Pernah menjadi penyiar Tasma FM dan Memori FM Tanjung Anom. Beliau juga koordinator tim Bank Sampah Pondok Pomosda tahun 2018 sampai 19, telah menerbitkan puluhan buku antologi, cerpen, dan novel solo. Beliau juga meraih Anugerah Literasi Indonesia tahun 2023. Duta Lingkungan Nganjuk tahun 2023. Peraih Anugerah Guru Inovator tahun 2024. Banyak kepanitiaan yang telah beliau ikuti, baik tingkat sekolah maupun kabupaten hingga nasional. Salah satunya adalah sebagai bendahara umum di acara Panitia Wisata Literasi Nasional tahun 2023. Karya beliau tidak main-main. Ada karya best practice, ada modul ajar bahasa Inggris, ada buku non-bahan ajar, di antaranya ada yang berjudul Ayo Mondok, kumpulan cerpen, kemudian ada juga dari sudut kampus, antologi cerpen, menjelang Kajang, antologi cerpen, song fiction, antologi cerpen, dan masih banyak lagi yang kalau saya bacakan satu persatu, wah luar biasa, nggak habis waktu kita nanti untuk membaca CV beliau. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya persilakan kepada Ibu Yuliatan untuk memulai sesi belajar pada sore hari ini. Silakan Bu Yulia. Mic-nya Bu Yulia. Mic-nya Bu Yulia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu para ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat. Ini semuanya pasti sebenarnya lebih hebat dari saya sebenarnya. Hanya saja beliau-beliau ini belum menuliskan CV-nya atau belum dipampang CV-nya di sini. Sebenarnya CV saya tadi itu kalau dibacakan saya malu karena sebenarnya belum apa-apa begitu. Tapi terima kasih Bu Syahda karena saya sekarang di sini didapuk jadi pemateri begitu ya. Sebenarnya hanya saja saya kedahuluan membuat sebuah strategi menulis begitu ya. Sebenarnya ibu-ibu juga pasti punya beberapa strategi menulis agar bagaimana sih menulis yang gampang dan indah dan mudah dan asik itu sebenarnya pada punya, hanya saja belum diberi kesempatan. Mungkin nanti suatu saat IGINOS bisa ya mendata begitu ya, mendata keahlian para peserta, terus apa kelebihan para peserta, mungkin prestasi-prestasi para peserta begitu kan. Jadi biar kita merata nanti siapa saja yang bisa duduk di sini sebagai pemateri begitu. Oke, karena tadi tidak berlama-lama lagi ya, karena tadi sudah dikenalkan sama Bu Syahda, saya di sini ingin berbagi praktek baik sebenarnya nanti ya. Ini juga kebutuhan untuk menampang di sini gitu ya untuk praktek baik. Oke, tidak berlama-lama, ini adalah materi kita yang akan kita bahas. Nah, di sini materi ini saya bikin sesuai dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan saya dan kebutuhan kita semua untuk menulis puisi begitu ya. Menulis puisi sebenarnya ini adalah dasar menulis penulis yang lain, dasar kepenulisan yang lain. Karena belajar menulis itu berawal dari yang mudah dulu aja. Mungkin pantun dulu, terus sebenarnya kata dulu ya, kata, kemudian
frasa, kemudian pantun mungkin, kemudian nanti cerpen begitu ya. Jadi nanti saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian menulis dari nol dulu gitu ya. Kita kosongkan semua pengetahuan kita tentang kepenulisan, kita kosongkan dulu yang ada di gelas kita kosongkan gelas kita membuka tutup dengan selebar-lebarnya biar kita tidak jumbuh begitu ya. Kita pura-puranya sekarang kita nggak tahu apa-apa begitu ya. Kemudian selanjutnya Bu Syada, kalau agak ramai sedikit saya mohon maaf ya ibu-ibu bapak-bapak karena di sini tetangga saya ramai sekali. Oke, saya belajar menulis berbekal dari apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib begitu ya. Kecuali karyanya maka tulislah apa ini ya? Ya, kecuali karyanya maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat nanti gitu ya. Jadi kalau kita pikir Sayyidina Ali seorang apa itu namanya ya, seorang khalifah, beliau juga menulis begitu. Dan di zaman beliau itu pasti juga memiliki kebiasaan-kebiasaan menulis. Karena jika tidak menulis, maka kita tidak akan tahu kisah hebat para khalifah, para nabi, para utusan Tuhan begitu ya, entah dari agama apapun begitu. Karena mereka pasti cakap dalam menulis, bagus dalam menulis. Jadi mereka juga mengumpulkan data-data pasti, melakukan research pasti hingga sejarahnya bisa kita tahu hingga saat ini. Kita bisa membaca sejarah-sejarah beliau semuanya, karya-karya beliau semuanya begitu. Itu adalah bukti bahwa orang-orang hebat itu menulis. Seperti segala macam kitab agama seperti kitab agama Islam, Al-Quran itu juga pasti ada yang menulisnya gitu ya. Firman-firman itu pasti ada yang menulisnya, yang apa namanya, yang mengabadikan. Begitu pun juga dengan kitab yang lain, Injil. Dan saya juga pernah membaca Injil itu, ternyata bahasa-bahasa dalam situ tuh bahasa yang sangat pujangga sekali begitu ya. Kalau bahasa Arab kan saya tidak begitu paham bahasanya kan, karena harus membaca artinya dulu. Kalau Injil kan ada versi Inggris, versi Indonesia, dan saya membaca itu sangat puitis sekali. Keren. Dan saya juga pernah membaca Bhagavad Gita itu Sutasoma, itu juga ternyata sangat keren sekali. Ternyata semua kitab segala agama itu keren begitu ya. Selanjutnya Bu Syada. Oke. Bagaimana menjadi penulis yang baik? Oke, sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah kitab suci gitu ya. Kitab suci para penulis untuk pemula, apalagi puisi begitu ya. Aku pernah ya, ini karya Sumanjaya, dan seorang puitis atau seorang penulis puisi harus membaca ini gitu ya. Ini adalah buku yang sempat viral karena pernah masuk dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Kalau masih masa muda begitu ya, melihat filmnya, kan Cinta sedang membaca buku ini dengan sangat serius sekali begitu ya. Saya akan membacakan paragraf halaman pertama. Bom atom pertama meledak di kota Hiroshima. Langit berselaput awan cendawan terbiasa. Ketika memburai awan ini, bumi laksana ditimpa hujan salju yang ganas. Gedung-gedung beton runtuh, aspal-aspal jalan terbakar menyala. Bumi retak berdebu di segala penjuru. Dan beribu tubuh manusia meleleh, tewas atau terluka. Seekor kuda paling binal, berbulu putih dan rambut kuduk tergerai, berlari di pusat kota, Jakarta. Tidak peduli pada yang ada sekelilingnya, juga tidak pada manusia. Dia meringkik, alangkah dahsyatnya, menapak dan menyepak, alangkah merdekanya. Dunia ini seolah cuma menjadi miliknya, dan sekaligus seolah dia bicara. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu.
Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Keren sekali ya. Ini adalah buku Sumanjaya yang dia tulis berdasarkan perjalanan hidup dan karya penyair Chairil Anwar. Dan ini wajib baca. Ini adalah sebuah novel tapi ditulis seperti menulis puisi. Jadi antara puisi satu dan puisi yang lain itu bercerita, memiliki cerita dan memiliki hubungannya. Jadi ini novel tapi kita tidak terasa kalau ini novel. Ini seperti puisi yang bercerita saja begitu ya. Dan kita harus membaca. Jadi kalau ingin menjadi penulis yang baik, kita harus membaca buku ini. Ini saya nobatkan menjadi kitab suci para penulis puisi gitu ya. Kitab suci pujangga. Selanjutnya, bagaimana menjadi penulis yang baik? Oke, seperti ini ya. Bagaimana menjadi penulis yang baik? Itu bagaimana sih? Satu itu adalah doing the right steps. Saya dulu memulai menulis itu sejak kelas 4 SD. Dan saya itu langsung menulis beberapa beberapa cerpen, saya mohon maaf. Cerpen pertama saya ingat sekali berjudul Tiada Lagi. Saya terinspirasi oleh lagunya Mayang Sari yang Tiada Lagi yang ku harapkan begitu. Jadi saya menulis atas lagu itu. Kemudian setelah itu di SMP saya juga menulis puisi judulnya Restu Bumi. Itu berdasarkan lagu Dewa 19 yang ku yakinkan restu bumi gitu ya. Jadi saya memang masa-masa itu adalah masa-masa aktif-aktifnya menulis dari lagu karena zaman itu kan anak-anak seumur saya itu lagi getol-getolnya mendengarkan radio gitu kan, dan banyak lagu-lagu perbendaharaan lagu, referensi lagu yang kita dapat begitu. Jadi saya menulis kebanyakan dari dari sebuah lagu. Terus kemudian saya juga pernah menulis cerpen itu berjudul My Girl dari lagunya Nirvana gitu ya, yang berjudul Where Did You Sleep Last Night. Itu saya bikin cerpennya berjudul My Girl. Akan saya novelkan itu soalnya karena ada tulisannya ya. Dan kemudian saya SMA saya bisa menulis itu bahkan sejam sehari saya bisa menulis 4 cerpen, itu gila-gilaan ya. Kemudian waktu sekolah STT saya juga masih bisa menulis cerpen. Kemudian saat lulus saya mulai masuk komunitas penulisan. Mulai belajar bagaimana sebenarnya menulis yang baik dan benar. Kemudian saya mandul. Saya tidak bisa menulis sama sekali. Blank, tidak ada ide. Itu kenapa? Karena ternyata setelah diselidiki sedemikian rupa, dibantu dengan beberapa teman saya dan saya membaca dari beberapa penulis-penulis gitu, ternyata saya mengalami menjalani step yang salah. Karena saya belajar langsung cerpen. Makanya saya selalu mendapat saat umur sudah tua gini ya, sudah tidak seproduktif masa remaja dulu, maka pasti saya akan mengalami block writer atau dinamakan kebuntuan menulis. Kemudian yang kedua itu adalah write every day. Dan saya tidak write every day begitu ya. Saya hanya menulis saat ada ide. Maka saya pasti mengalami kebuntuan. Write every day itu tidak selalu menulis cerpen. Bisa menulis kata-kata hati kita. Mungkin sebelum tidur itu menulis kata-kata hati kita 2 paragraf, 3 paragraf itu sudah cukup. Yang penting every day gitu ya. Dan saya tidak dulu. Saya selalu menulis novel, menulis cerpen terus gitu. Jadi kadang menulis cerpen terus itu kayak otak kita itu diserap habis oleh kata-kata, dan kalau kita tidak melatihnya setiap hari maka pasti akan kering gitu ya. Butuh asupan. Nah, kemudian follow the communities. Ya, saya juga harus mengikuti komunitas, ibu-ibu juga nanti harus mengikuti komunitas. Salah satunya adalah komunitas Iginos ini ya. Jadi kalau sudah mengikuti komunitas Iginos itu tidak salah, dan Iginos itu berprosesnya sangat luar biasa sekali. Saya mengikuti ratusan komunitas menulis itu dari sejak kuliah tahun 2006 sampai sekarang, itu tidak ada yang semasif Iginos begitu ya. Luar biasa sekali emang Iginos itu. Dan orang-orang di dalamnya itu kok itu uteknya terbuat dari mana saya juga nggak tahu kok, hebat banget gitu ya. Kemudian read as much as you write gitu ya. Kalau kita hanya menulis saja,
seperti yang saya alami tadi, maka otak kita kering, pengetahuan kita kering. Kalau kita dipaksa menulis tanpa membaca, itu terlihat sekali tulisan kita itu empeng dan kosong. Jadi kalau kita menulis ya, terus kita bacakan, itu kelihatan ini tulisan orang yang suka membaca, tulisan orang yang nggak pernah membaca gitu. Itu tampak sekali. Tapi kalau kita membaca terus tanpa dituangkan menulis, itu otak kita akan kepenuhan. Jadi harus imbang ya, harus membaca untuk diisi, harus menulis untuk dikeluarkan. Kalau menulis saja, tulisan kita akan renyah, tulisan kita itu nggak berkualitas gitu. Tapi kalau kita membaca terus, biasanya orangnya akan sombong, sok tahu. banyak membaca, oh aku sudah tahu itu. Nah, itu biasanya dia orangnya sok tahu. Kalau membaca terus tanpa menulis itu ya. Dan memiliki keakuan yang gede gitu ya. Karena juga saya pernah di tahun 2016 itu saya suka membaca gitu ya, tanpa menulis. Jadinya saya sok tahu. Saya merasa, saya pernah dikritik teman saya, kamu tuh sok tahu banget sih, kamu tuh nggak asik deh sekarang. Kenapa? Karena saya membaca tanpa menulis gitu. Jadi teman saya juga merasakan kalau saya ngomongnya juga nggak asik, sok pinter gitu. Dan teman saya nggak suka dengan karakter saya waktu itu begitu. Kemudian saya itu menjadi tolak balik saya, oh ternyata orang tuh harus imbang antara menulis dan membaca. Kemudian write on your book with your pen. Write every day tadi, tidak menulis pakai HP ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, tidak pakai laptop tapi menulis dengan tangan, menulis dengan pulpen. Saya pengen sepil ini saya deh. Bentar. Nah, ini saya punya buku diary. Bukan buku diary ya. Kalau dulu mungkin waktu kita sekolah, kuliah, mungkin kita butuhnya diary ya. Tapi kita juga tetap buku seperti ini untuk menulis target kita, untuk menulis tujuan hidup kita, tujuan target kita hari ini, target kita minggu ini, target bulan ini seperti apa, dan saya selalu menulis. Terus apa yang menginspirasi saya itu harus ditulis dengan tangan. Gitu ya, seperti ini. Saya pakai kelet-kelet ini, saya menulis setiap hari. Kadang lupa gitu, sampai saya tempel kayak gini ya. Saya lupa nggak bawa buku, lagi di luar kota, tapi saya bawa kertas, maka saya tulis di kertas, terus saya tempel seperti ini. Begitu. Saya harus menulis, di bis pun saya akan menulis begitu ya. Nah, dengan begitu, ini saya juga punya to-do list, to do on Agustus kemarin gitu ya. Ini berarti target kita. Seperti ini. Dan dan target kita, list yang harus dicantumkan dan tidak pernah lupa itu harus baca setiap hari. Kalau bulan Agustus kemarin saya membaca buku berjudul Taj Mahal, dan itu luar biasa sekali. Dan saya sekarang target saya September ini menghabiskan Bumi Manusia, karena saya belum baca Bumi Manusia. Hari ini belum baca Bumi Manusia gitu ya. Begitu ya Ibu. Selanjutnya mungkin Bu Syahda, kok saya jadi kemana-mana ya. Saya ini tidak, kalau dulu komen saya pernah menyajikan seperti apa sih puisi itu, tapi tidak, saya di secara global aja ya, karena saya tahu ibu-ibu dengan global ini nanti akan bisa dengan sendirinya menulis puisi. Nah, step yang benar itu adalah menulis puisi dulu. Di atas puisi itu sebenarnya ada pantun, ada kata, kemudian pantun, kemudian puisi gitu ya. Kemudian setelah kita mahir untuk menulis puisi, baru kita menulis cerpen. Kalau kita lanjut cerpen dulu, pasti ada write block. Jadi ada kebuntuan pikiran, itu pasti ada. Ya. Oke, ya, saya diganggu anak saya bentar ya Ibu, Bapak-bapak. Setelah menulis cerpen, maka kita paham pentigraf. Pentigraf itu cerpen 3 paragraf. Jadi malah kok cerpen dulu, kok nggak pentigraf dulu. Nah, nanti ya kita jelaskan. Kemudian baru kita menulis non fiksi seperti esai, terus kemudian yang tadi disampaikan Bu Suci tadi, jurnal, mungkin esai, jurnal, opini, artikel begitu ya. Itu setelah pentigraf. Kemudian baru kita novel. Karena novel yang baik itu adalah novel yang penuh dengan data, penuh dengan penelitian dan percobaan begitu. Saya menulis cerpen berjudulnya Jodohku, itu ada meneliti tentang
bagaimana menghilangkan racun jamur, dan itu luar biasa sekali itu ya. Menghabiskan energi yang super duper. Kenapa pentigraf itu kita tulis nomor 3? Padahal cerpen kan lebih besar. Nah, setelah kita terbiasa menulis cerpen, kemudian kita tidak melatih diri menulis pentigraf, maka kita tidak akan mengenal kalimat efektif. Jadi nanti pentigraf itu fungsinya kita untuk bisa bagaimana menulis kalimat efektif. Biasanya kalau kita cerpen mulu, jadi kita banyak omong jadinya, karena apa yang kita tulis itu pasti terrefleksi di kehidupan hari-hari kita, gitu ya. Kemudian kalau kita tidak melatih dengan pentigraf, itu kita kebiasaan nulis yang geladrah kemana-mana begitu lah. Paham ya geladrah itu apa ya? Nah, maka kita menyetopnya dengan pentigraf biar kita tidak memiliki keakuan, ego, itu juga sangat membantu. Jadi apa yang kita tulis ibu-ibu, antara puisi, cerpen, pentigraf, itu sangat-sangat mempengaruhi karakter kita. Kalau kita terbiasa menulis, itu sangat-sangat mempengaruhi karakter kita. Kalau cerpen itu mungkin kita mudah ya menulis cerpen ya, terus menulis novel, kita tidak melatihnya dengan pentigraf, kita itu akan membual, suka membual jadinya, begitu ya. Selanjutnya, Bu. Nah, untuk write every day, kita harus nulis setiap hari. Ini juga bisa dilatihkan kepada anak-anak kita. Mungkin kalau kita seorang guru, kita melatihkan ini, step ini kepada anak-anak kita. Saya di sekolahan saya itu setiap hari Selasa itu setelah doa pagi gitu, setelah apel pagi itu pasti ada waktu 30 menit untuk pemahaman literasi, atau kita sebutnya dengan kelas literasi selama 30 menit, maaf. Itu saya sendiri yang menyampaikan karena saya sebagai kepala perpustakaan di sini juga sebagai koordinator literasi di yayasan kami. Jadi maka saya memiliki step-step ini atau penelitian ini gitu ya. Materi ini saya buat untuk anak-anak saya, dan ternyata sangat box gitu, sangat bekerja banget gitu. Ternyata anak-anak juga sekarang udah mulai menulis dengan step-step ini. Pertama, kita melatih anak-anak kita selama 3 hari aja, atau 3 pertemuan ya, kalau 1 minggu sekali, 3 kali pertemuan itu kita biasakan menulis letter, menulis rangkaian ini. Kalau kita letter itu kan huruf ya, anak-anak kan pastinya sudah paham huruf A, B, C sudah hafal, maka kita lewati step ini. Step selanjutnya adalah menulis kata. Jadi saya menyampaikan ke anak-anak, ayo anak-anak semua bawa pulpen sama kertas dan ikuti instruksi saya. Sekarang kita mencari kata-kata yang berhubungan dengan langit. Nah, gitu ya. 10 kata yang berhubungan dengan langit gitu. Anak-anak menulis gitu. Terus kemudian 10 kata yang berakhiran ih. Ada lirih, ada rintih, ada sedih, ada apa dan berakhiran ih. Itu anak-anak ternyata keren sekali. Oke, Pak Sofa, monggo silakan sholat dulu. Jadi anak-anak gitu. Terus pertemuan selanjutnya, coba kalian mencari 15 kata yang berawalan per atau berawalan pin gitu ya, atau pintar, pinjam, pindah, pinah, dan banyak sekali itu. Berakhiran 10 kata berakhiran gabung, baung, dan lain-lain. Itu ternyata seru sekali. Siapa yang cepat, monggo sini silakan. Jadi anak-anak itu berlomba untuk dibacakan sama saya. Jadi 10 kata-katanya saya dong gitu. Jadi ada memiliki kata-kata yang keren-keren sekali mereka, yang bahkan saya sendiri tidak teringat. Dan itu sangat melatih memperkaya kosakata anak-anak. Kadang anak-anak kan tidak bisa menulis itu karena kurang kosakatanya. Jadi anak-anak diberi rangkaian pelatihan tadi untuk menambah kosakata. Kemudian setelah itu pertemuan selanjutnya, pertemuan keempat, itu kita tambah grade-nya, yaitu frase begitu ya. Jadi frase itu rangkaian 2 kata atau lebih ya. Kemudian gitu, coba tuliskan 10 frase yang mengandung kata hijau semuanya. Ada hijau daun,
daun hijau. Mereka semuanya mencari rangkaian kata yang ada hijaunya, begitu ya. Rangkaian kata yang ada makannya, makan banyak sekali, dan itu sangat saya bilang itu, kenapa saya berkali-kali bilang sangat, karena anak-anak jadinya sangat mengenal banyak kata, gitu ya. Itu bisa dilatihkan. Kemudian selanjutnya adalah klausa. Kalau klausa ini anak-anak saya kasih contoh dulu contohnya. Klausa itu biasanya kalimat yang didahului kata sambungan anak, contohnya, dan kita pulang ke rumah ketika subuh datang. Dan itu klausa-klausa seperti itu sangat sangat representatif untuk puisi, kan, seolah-olah pujangga gitu. Saat kau berlabuh, begitu kan, itu kan anak-anak suka banget gitu. Itu ya, itu adalah klausa. Kemudian baru anak-anak kita kenalkan dengan sentence atau kalimat. Nah, kalimat itu nanti anak-anak kita coba, ayo bikin kalimat yang baik dengan kata ini gitu, jadi bersambungan. Itu juga dilatihkan 3 hari per 3 hari. Kalau seandainya setiap sekolah memberikan pelatihan ini untuk anak-anak, itu luar biasa sekali, Ibu. Mungkin kalau di sekolahan saya itu 1 minggu sekali setiap hari Selasa, mungkin di sekolah Ibu-ibu semua bisa, ibu-ibu, bapak-bapak ya maksud saya, bisa dilatihkan setiap hari setelah doa atau setelah apel begitu. Coba anak. Nah, kemudian yang terakhir itu saya belum sampai, saya masih frase ya. Jadi di kami itu masih frase, karena untuk word saja saya 3 bulan itu pelatihannya. 3 bulan word, 3 bulan frase, dan ini mau minggu depan mungkin saya masih frase. Selasa ini masih frase, jadi belum sampai klausa. Kemudian nanti di akhir adalah paragraf. Nanti kalau paragraf biasanya anak-anak ya saya latihkan setiap hari, setiap minggu, maksudnya setiap Selasa buat paragraf. Paragraf kan terdiri dari 5 sampai 7 kalimat kan. Nah, itu akan buat latihan buat anak-anak gitu. Itu adalah step selanjutnya. Kemudian selanjutnya Bu Syahda. Nah, follow the communities gitu ya. Jadi atau mengikuti komunitas, itu komunitas apa saja. Jadi biasanya kan komunitas itu fungsinya untuk membuat kita lebih konsisten. Kadang kita kan ada males, ada sebel, ada wegah, ada ngantuk gitu kan. Jadi kalau kita ya bisa jadi refreshing untuk belajar literasi anak-anak. Ya Bapak, betul, leres sekali, dan ini sudah saya coba dan ini sangat worth it sekali, sangat berjalan banget, sangat bekerja. Oke, jadi komunitas itu fungsinya untuk ini, biar kita nggak mandek nulis gitu loh. Kalau kita lagi malas, lihat komunitas ternyata teman-teman pada produktif sekali nulis puisi, jadi kita ikut-ikutan nulis puisi karena lihat komunitas yang, jadi pilih komunitas yang itu ya, yang yang aktif dan produktif seperti Iginos contohnya, begitu ya. Selanjutnya Bu Syahda. Nah, write on your book gitu ya. Ini saya tadi sudah menjelaskan konsep kering dan penuh tadi. Selanjutnya Bu Syahda. Ini ya, karena menulis di ini sudah tadi, sudah saya kasih tadi ya. Oke. Mengapa harus menulis dulu? Selanjutnya. Ya, karena penulis yang anti broke writer itu melalui menulis dengan puisi dulu. Jadi saya melakukan research ini ya di beberapa teman penulis saya, dan ini sudah saya teori ini sudah saya sampaikan ke teman-teman saya, dan saya meminta teman-teman penulis saya untuk melakukan step yang saya buat ini. Jadi mereka akhirnya, iya loh Yul, ternyata setelah saya mengikuti step kamu, saya tidak mengalami broke writer. Jadi kalau menulis puisi contohnya yang mencari kata-kata dulu tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya ibu-ibu seperti ide itu berkeliaran, ide itu berserakan di seluruh lingkungan kita. Contohnya saya benar-benar mengalami, dan teman-teman saya juga mengalami, bahwa saat sudah terlatih menulis tadi selama tiga kali atau mungkin 1 minggu berturut-turut seperti itu tuh ide itu berkeliaran. Kita lihat drakor saja, saya lihat drakor gitu ya, tiba-tiba tuh ada ide cengkling gitu di otak saya, dan drakor itu saya hentikan itu, saya menulis puisi dulu
tiba-tiba melihat dua sosok bertatapan mesra gitu, saya matikan, saya tulis dulu. Saya mengendarai motor gitu ya, mengendarai motor. Di tengah-tengah itu saya tiba-tiba keinget kata sabar, subur, sadar, sadur, dan itu yang berhubungan itu saya mandek, Ibu. Ternyata saya kepikiran itu, kemudian saya tulis. Padahal di motor itu saya kan kalau kemana-mana pasti bawa buku tulis dan pulpen sama buku baca, itu pasti. Jadi saya mandek dulu, saya menepikan motor di atas motor, saya menulis puisi, jadi satu puisi. Makanya kemarin saya bikin Rima 2 Pujangga sama antologi puisi saya itu hanya dalam waktu tidak ada sebulan jadi. Terus kemudian saya kumpulkan, saya terbitkan. Dan itu puisi saya berawal dari saya melatih diri dari percobaan tadi. Saya melatih dari teori yang saya lakukan tadi ke anak-anak itu. Jadi saya benar-benar mencoba ke diri saya sendiri, ke beberapa penulis teman saya yang sering mengalami broke writer, terus mengalami kemacetan menulis ya. Kalau ke broke writer kayaknya kita kurang mencium. Jadi penulis itu pasti mengalami kemacetan dalam menulis, kemacetan ide, kemacetan kata-kata, mungkin begitu ya. Dengan teori yang dilakukan ini tadi, itu block writer atau kemacetan ide, kemacetan kata-kata itu benar-benar hilang. Setelah itu saya sudah melatihkan diri ini, melatih dengan teori ini, dan teman-teman saya juga ada 9 teman saya yang saya suruh saya melakukan percobaan untuk 9 teman saya penulis. Kebanyakan ada di KBM, penulis KBM tuh yang digawangi Asma Nadia, Isa itu loh, Pak Isya Alamsyah itu loh ya. Ada mungkin tahu di Facebook ya, lagi ini. Ya nanti akan saya bagikan materinya. Kemudian saya sudah mencoba ke 9 teman penulis saya dan mengalami kenaikan luar biasa. Saya juga sudah menulis banyak sih sebenarnya, tapi saya sudah mulai jarang mengepost di Facebook, ngepost di Wattpad karena saya rasa itu sayang sekali. Maka saya tumpuk di laptop saya dan nanti suatu saat akan saya terbitkan jika saya punya modal besar begitu ya. Jadi saya ingin menerbitkan atau nanti kalau ada lomba menulis, lomba cerpen itu akan saya ikutkan. Jadi saya sekarang meminimkan mengirim tulisan saya di Facebook karena sama teman saya yang keren sekali itu saya dilarang. Tulisan kamu tuh kirimkan ke koran, kirimkan ke Kompas, itu pasti keterima daripada di Facebook itu banyak yang baca kamu nggak dapat duit gitu. Meskipun sekarang Facebook bisa dapat duit ya, tapi di hati itu beda begitu ya. Jadinya saya sudah melakukan research ini dan itu sudah terbukti dan anak-anak saya juga sedang saya treatment dengan teori ini begitu ya. Nah, makanya awalnya dengan menulis kata, menulis frase. Kemudian setelah itu nanti paragrafnya itu bisa paragraf seperti esai. Di akhirnya kan tadi paragraf ya. Jadi bisa jadi esai, juga bisa jadi puisi, bisa jadi novel, bisa jadi cerpen begitu. Di akhirnya kan tadi kita paragraf. Setelah paragraf ada teks. Oh, kembali ke tadi ya Bu Syada ya yang tadi. Tolong Bu Syada kembali yang tadi. Nah, ini ya, setelah sentence atau kalimat itu nanti kan ada paragraf. Nah, paragrafnya itu bisa berbentuk puisi atau pantun mungkin duluan. Dan pantun itu pantun kan terdiri dari berapa bait gitu ya. Dan anggaplah satu bait itu satu paragraf gitu. Satu baris itu satu kalimat, satu bait itu terdiri dari 4 kalimat gitu ya. Itu adalah paragraf. Anggap saja itu paragraf. Jadi paragrafnya tergantung kebutuhan tulisan itu apa gitu ya. Kalau puisi ya kita buat teksnya itu puisi, satu baitnya itu paragraf gitu. Kalau cerpen maka ya paragraf-paragraf itu. Kemudian setelah paragraf kan jadinya teks puisi, teks pentigraf mungkin, teks cerpen dan lain-lain begitu ya. Jadi ini selanjutnya habis paragraf itu harusnya teks gitu ya. Ke bawah tadi harus. Udah lanjutnya tadi ya. Nah, ini puisi ya, kita memahami tentang puisi. Puisi itu apa sih? Nah, kita sudah tahu semuanya ya. Puisi adalah baris dan bait. Jadi karangan sastra yang terdiri dari bait dan baris gitu ya. Baris itu apa? Bait itu seperti apa? Ini monggo bisa dibaca sendiri. Gitu ya. Nanti akan saya kirimkan ke grup selanjutnya mungkin Bu. Kemudian
ini yang saya rasakan ya Ibu ya, karena sebuah puisi merupakan ungkapan jiwa seorang atas pengolahan pengalamannya. Siapapun yang hidup pasti punya jiwa, berarti siapapun bisa menulis segampang itu. Maka treatment yang saya ungkapkan tadi itu harus dilakukan. Karena itu sebenarnya untuk memacu kecerdasan kata-kata kita. Kalau kita latih dengan itu menulis, kita sebelum kita ke anak-anak, kita harus melatih diri kita sendiri. Setiap malam menulis kata-kata dulu, terus frase-frase gitu. Selanjutnya Bu Syada. Nah, kemampuan menulis, nah gitu ya. mungkin ini cukup dulu ya, ini yang selanjutnya nggak usah dibahas deh kita, karena kita global aja. Sekarang kita sharing aja sih. Mungkin saya cukupi dulu Bu Syada, silahkan. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Saya kayaknya kalau melihat Bu Yulia ini selalu ingin jadi peserta yang bisa nanya terus gitu loh. Jadi saya gregetan tuh mau nanya sebelumnya, cuman karena hari ini kita khusus untuk Bapak Ibu peserta, maka kita diskusinya langsung. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya, menjawab, berpendapat, monggo silakan. Ya, kita sharing aja ya, tidak selalu bertanya. Mungkin sharing pengalaman bisa, sharing bertanya juga bisa, sharing memberi masukan juga bisa mungkin. Betul sekali. Monggo Bapak Ibu. Bisa raise hand untuk yang ingin menanggapi. Saya tunggu raise hand-nya. Saya ke kamar mandi, boleh? Kamar mandi bentar aja. Oh, ke kamar mandi bentar. Oke. Boleh ya, Bu Syada ya? Siap. Oke. Mohon maaf sekali ya ampun. Maaf banget. Tadi Pak Hadi Prayitno ya sudah angkat tangan. Kita tunggu Bu Yulia sebentar ya Pak Hadi. Pak Hadi ini dari pagi tadi semangat sekali ya Pak Hadi. Iya, alhamdulillah Bu. Pak Hadi dari Sumeneb tadi ya? Iya Bu, benar Bu, dari Sumeneb. Oke, alhamdulillah. Kalau di komen sini Pak, dari Sumeneb, dari Aceh, dari Papua terasa dekat. Iya benar. Betul ya Pak. Alhamdulillah. Pak Hadi sendiri sudah guru apa Pak? Maksudnya guru SD? Guru penggerak. Ya saya sebagai guru penggerak dan juga sebagai duta pengimbasan literasi numerasi Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Wah, dan kemudian ini sangat menarik Bu. Ini baru pertama kali saya ikut IGINOS. Baru pertama kali itu pun saya dapat informasi dari Bu Liza itu. Iya, dari Bu Liza. Alhamdulillah saya kan memang orangnya aktif Bu. Memang selalu cari jaringan itu. Istilahnya tidak menunggu bola tapi saya mencari bola karena jemput bola. Iya, karena saya harus mencari bola dalam artian saya harus lebih aktif karena menyangkut literasi ini sangat menarik untuk harus dipelajari karena sekarang ini muridnya saya sendiri Bu. Ini kan mengalami istilahnya kurang belajar membaca dan semacamnya. Itu bagaimana caranya untuk peningkatannya. Salah satunya saya ikut diklat dan ikut seminar dan juga ikut seperti sekarang ini di Zoom meeting. Ini tujuannya ilmu yang saya dapatkan nanti akan saya terapkan. Lah keinginannya itu ingin menciptakan sebuah buku juga untuk murid. Maksudnya buku itu nanti ada antologi puisi-puisi murid itu nanti itu mau dijadikan buku karena saya sendiri sudah membuat buku tunggal itu tentang guru penggerak. Jadi seperti itu. Nanti iya. Luar biasa, semangat sekali Pak. Pak Hadi sudah mengikuti kombel kita IGINOS di PMM? Ini Bu sudah Bu, baru dikasih tahu Bu itu caranya, katanya suruh di iya. Nanti cocok ya, Pak kalau di IGINOS banyak sekali tim penggerak literasi sekolah maupun penggerak literasi dari secara mandiri ya. Kalau untuk membuat buku itu hampir semua ini sudah membuat buku. Apalagi kalau untuk antologi puisi karya siswa itu kita punya Bu Himah, kita punya Bu Salasa kalau nggak salah ya. Itu semua menulis atau membukukan karya siswanya. Keren, Pak Hadi, nanti kita bantu dari IGINOS ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Yulia, apakah sudah kembali?
Oh, belum sepertinya rupanya. Saya sebetulnya ini Pak Hadi, kalau di sekolah juga ada gerakan untuk literasi ini sama seperti Bu Yulia di hari Selasa. Kebetulan namanya itu Gelas Stunting. Jadi gerakan literasi Selasa cegah stunting. Jadi ada kegiatan mendongeng, ada kegiatan makan bersama juga. Kita menggabungkan dengan program dari kabupaten juga. Kalau di Kabupaten Sumeneb sendiri ada program seperti itu, Kak Padi? Kalau di Kabupaten Sumeneb itu untuk penggerakan dalam artian pegiat literasi dan numerasi sudah digerakkan. Cuma dalam artian itu masing-masing sekolah itu, Bu. Maksudnya dalam tahapannya ini masih mau dikoordinir. Salah satunya kami itu di Diklat itu kemarin itu di Malang itu diberikan materi pembelajaran semuanya, dikasih tahu semuanya, itu nanti diimbaskan ke sekolah-sekolah yang sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi seperti itu, Bu. Siap, keren. Kayaknya ini nanti bisa ya Bu Ketua, Pak Hadi jadi next narasumber ini kayaknya. Oke, Bu Yulia sudah datang. Ya, siap. Terima kasih Pak Hadi. Ya, maaf ya Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu dipotong sejenak tadi. Ya, monggo Pak Hadi mau diskusi dengan Bu Yulia. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yulia atas waktu dan kesempatannya. Saya itu tadi kan minta materinya, Bu, karena saya takut ketinggalan. Karena ini sekarang saya ada di sekolah membina anak-anak ikut lomba cerdas cermat. Jadi agak terlambat untuk masuk ke Zoom meeting-nya tadi. Mohon maaf ya, Bu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan yaitu kriteria yang bagaimana untuk membuat sebuah puisi di mana puisinya itu biar dinilai sama orang itu kayak, oh ini saya harus baca ini. Puisi ini harus saya baca kayak gitu. Intinya bagaimana itu untuk menguatkan hasil puisi tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya maksudkan lagi tentang pembuatan karya tulis. Lah karya tulisnya itu bagaimana caranya agar karya tulis itu gak hanya terkenal tingkat nasional, keinginannya saya itu inginnya tingkat internasional. Apakah harus karya tulis itu harus diubah ke bahasa Inggris atau tetap bahasa Indonesia tapi caranya bagaimana? Itu pertanyaan yang terakhir dari saya. Oke, terima kasih Pak Hadi. Jadi itu ya, saya langsung jawab gitu ya Bu Syahda ya, dari takut lupa nanti. Langsung ditanggapi saja Bu. Oke, untuk materi nanti akan di-share kepada seluruh panitia, seluruh peserta akan di-share ya. Kemudian yang kedua adalah membuat puisi yang bagus gitu ya, membuat puisi yang beda begitu ya, agar orang itu membaca. Nah, ini sebenarnya adalah ada materi selanjutnya begitu, ada materi selanjutnya untuk saya sampaikan begitu ya. Oke, kita langsung kepada diksi gila. Kalau saya bilang itu ini adalah diksi liar. Kalau teman-teman saya mengatakan saat saya kasih materi ini adalah diksi gila gitu ya. Oke, selanjutnya Bu Syahda mungkin selanjutnya tentang diksi. Nah, memilih diksi yang baik begitu ya. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Maka diksi itu sebenarnya adalah menggambarkan karakternya penulis atau ciri khasnya penulis begitu ya. Nah, diksi yang baik itu adalah diksi yang kita buat sendiri. Nggak usah ikut diksi-diksi yang di luar sana untuk penulisan puisi ya, penulisan puisi atau menulis sastra. Jadi kita harus punya karakter kita sendiri, diksi kita sendiri. Contohnya, kalau saya bilang cinta, kalau kita memberi pengertian tentang cinta itu apa? Cinta adalah sebuah rasa berbunga-bunga kepada lawan jenis. Nah, itu adalah diksi atau pemahaman definisi cinta secara umum. Nah, saya pengen mengajak bapak-bapak, ibu-ibu ini membuat diksi atau definisi kita sendiri. Kalau saya bilang cinta adalah cinta adalah tai kucing rasa coklat. Nah, itu boleh nggak kayak gitu?
Boleh, karena kita punya diksi kita sendiri. Cinta adalah segerombolan kata menuju nirwana. Boleh nggak saya bilang kayak gitu? Boleh. Itu adalah hak kita untuk memberi diksi sebuah pemahaman atau memberi definisi kata seperti apapun itu. Itu hak kita sebagai pujangga. Dan itu adalah apa namanya, benefit kita atau keuntungan kita sebagai penulis, begitu ya. Selanjutnya Bu Syada. Oke. Nah, ini latihannya seperti apa? Latihannya harus kita mencari definisi liar. Terus menentukan sajak dan menentukan rima. Nah, kalau kita bersajak itu kadang kan A, B, B gitu kan. A, C, C, habis A, terus U, atau A, B gitu. Itu sekarang tidak sekarang tidak kaku di situ. Kita bisa membuat rima seperti apapun saja, seperti apapun itu terserah kita. Dan itu syah saja, tidak dosa, begitu ya. Tidak masuk penjara, begitu Bapak. Selanjutnya mungkin Bu Syada. Sekarang kita langsung aja deh latihan sekaligus ya. Latihan. Sudah toh? Wah, ini. Nah, ini kemarin sudah ada latihan gitu ya. Nah, ini adalah angin. Contohnya ini angin. Latihannya seperti ini. Kita tidak bisa membuat definisi angin itu adalah angin yang bergerak. Angin adalah udara yang bergerak. Itu sangat biasa sekali. Coba cari kata-kata yang lain. Ini ada contohnya. Angin adalah duduk cuaca berlompat. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Angin adalah segar meniup badai. Boleh nggak? Boleh seperti itu, Bapak. Jadi kita membuat definisi liar sesuai dengan hati kita. Jangan terpancang atau jangan kaku oleh definisi-definisi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, cinta adalah anugerah ilahi yang seperti ditulis Bapak. Itu sudah pernah dipakai orang. Kalau bisa pakailah definisi yang belum pernah dipakai orang, gitu loh. Definisi kita, karakter kita, itu kita sendiri yang buat, gitu. Nanti setelah kita terbiasa dengan itu, maka kita punya hak cipta nanti. Makanya sebuah puisi itu adalah produk kita dan itu harus diakui oleh semua orang bahwa itu adalah hak cipta kita. Makanya setelah ada tulisan itu pasti ada nama kita dan tanggal kita membuat, terus tempat di mana kita buat itu harus ada. Itu kalau nggak ada itu bisa sekali dicontek sama orang, di plagiat sama orang. Padahal itu sebenarnya adalah karya kita. Karena definisinya sudah kita sendiri yang pakai gitu. Kita sendiri yang membuatnya. Sebenarnya ada sih Bapak latihannya seperti tahun kemarin ya, Comments juga menghadirkan saya untuk membuat definisi liar ini. Sebenarnya ada latihannya bahwa nanti mencari kata-kata yang berhubungan, kata-kata yang tidak berhubungan nanti dirangkai gitu. Sebenarnya ada. Sebenarnya ini kalau di offline kayak gini nggak begitu seru. Kalau online gitu ya, kalau saya pernah diundang di Pasuruan, untuk membuat diksi-diksi gila ini, dan itu seru sekali kayak game gitu ya. Nah, kalau ini agak kesusahan sebenarnya. Sebenarnya bisa, cuma mungkin waktunya nanti mungkin kapan-kapan lagi lah kita lanjut nanti. Kita lanjut lama gitu ya. Nah, sudah saya skill bahwa nanti definisi itu adalah definisi kita sendiri. Jangan terpancung dari definisi umum gitu ya, Bapak ya. Mungkin terus yang ketiga adalah pertanyaan selanjutnya adalah tentang esai ya tadi ya. Tentang esai ya. Esai yang baik adalah esai yang bisa dimengerti. Karena kadang kan kita membaca esai, membaca jurnal itu adalah untuk dibaca umum itu kurang menarik begitu ya. Jurnal itu adalah konsumsinya orang-orang yang butuh untuk membuat jurnal. Contohnya orang yang kuliah S3, S2 itu pasti butuh jurnal, maka dia membaca begitu ya. Tapi kalau untuk anak saya, dia butuh membaca jurnal? Dia nggak butuh, dia butuhnya baca puisi, baca cerpen begitu. Itu adalah kebutuhan jurnal. Maka sebenarnya saya itu orang yang paling anti mengambil contohnya ChatGPT. Saya itu meskipun ChatGPT seperti sudah merabak kemana-mana, saya jarang sekali memakai ChatGPT karena saya sudah terbiasa membuat diksi atau definisi saya sendiri gitu. Kalau Bapak nanti terbiasa membuat definisi sendiri, maka definisi yang disampaikan oleh ChatGPT itu paling hanya referensi, nanti kemudian diparafrasekan. Karena plek-ketiplek
seperti itu pasti kita nggak puas. Nah, dan percayalah bahwa jurnal yang kita buat dengan kata-kata kita sendiri, definisi kita sendiri, itu adalah jurnal yang menarik. Jadi percayalah, Bapak punya kepercayaan kalau definisi saya bikin sendiri, jurnal saya bikin sendiri, maka pasti banyak orang yang membaca. Saya pernah membaca jurnal S2-nya anaknya Pak Dudi Kusnadi. Pak Dudi Kusnadi itu adalah Bapak kelor dunia, ya. Dia punya anak namanya Farid, dan saya kan sekarang sedang membuat skincare sama serum bahan alami dan akan saya branding kan, itu brand saya lah. Dan itu saya berawal dari membaca jurnalnya Mas Farid tadi. Jurnal dia tentang kelor itu luar biasa. Saya membaca jurnal itu seperti saya membaca novel. Cantik sekali kata-katanya, dan dia tidak sama sekali jadi mengambil dari ChatGPT, mengambil dari Google, Mbah Google itu hanya sebagai referensi saja. Semua karya dia sendiri, dan itu adalah jurnal yang menarik. Kalau ingin jurnal menarik nasional dulu aja Bapak. Nasional. Kalau pengen internasional ya tinggal di bahasa Inggriskan saja, begitu. Bahasa Inggris, di bahasa Cinakan saja, begitu. Bahasa Mandarinkan saja. Cuma jangan pernah mimpi jurnal kita dikenal internasional kalau jurnal itu belum asik dibaca dengan bahasa versi kita. Jadi biasanya kalau jurnal kita menarik, itu pasti ada yang ngelamar ke kita untuk mentranslatekan jurnal kita dan akan jadi jurnal internasional. Biasanya ada perusahaan-perusahaan seperti itu yang mentranslate jurnal-jurnal yang menarik itu, terus akan di-up nanti. Tetap karya kita, cuma nanti ada translated by gitu aja. Dan itu bisa sekali Bapak gitu. Jadi saya membaca jurnalnya Mas Farid itu, ya ampun, saya akhirnya jatuh cinta sama kelor luar biasa. Dengan kelor, jadi kelor itu luar biasa manfaatnya. Makanya saya sekarang apa-apa kalau bikin produk kecantikan itu pasti ada kelornya, karena kelornya luar biasa sekali. Saya membaca jurnal itu, biasanya kita membaca jurnal paling referensi sekilas-kilas, membacanya juga geradakan gitu ya, enggak tidak, tapi saya membaca jurnalnya Mas Farid itu dari pertama sampai terakhir, bahkan saya ulangi. Saya itu jarang sekali mengulang membaca satu buku novel gitu ya, mengulangi 2 kali itu jarang sekali. Sudah kalau saya paham ya sudah, saya nggak akan mengulangi lagi. Membaca atau menonton film itu juga jarang, saya 2 kali itu jarang. Pasti 1 kali sudah saya pahami, saya review. Pasti saya kalau membaca buku, menonton film itu pasti saya review, saya tulis lagi di laptop saya. Kemudian itu karena saya sudah review, maka saya tidak akan mengulang sebuah buku atau sebuah film. Tapi beda dengan jurnalnya Mas Farid tadi, saya mengulangi sampai 2 kali. Berarti itu ya keren banget ini, saya mengulangi lagi, oh ternyata seperti ini, dan mengulanginya dengan dengan eksperimen. Jadi saat dia di situ, oh ternyata saya campur dengan bahan ini jadinya apa, itu karena mengulangi gitu. Saya mengulangi dengan mempraktekkan begitu. Iya. Bapak ya. Keren sekali alurnya Bu Yulia. Kenapa Bu? Keren sekali alurnya Bu Yulia. Kayaknya kita bisa praktek semuanya ya, karena step by step-nya tadi itu jelas sekali. Baik, mohon maaf ini tadi kita mulainya pukul 15.45, sekarang ini sudah mau 16.42. Itu satu pertanyaan lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir. Mungkin masih ada yang akan berdiskusi lagi. Tadi sepertinya ada Ibu siapa tadi ya? Untuk mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa WA saya langsung, pertanyakan saya langsung, atau mengundang saya di sekolah panjenengan untuk menjadi pemateri, boleh. Malah promo. Disebutkan saja nomor HP-nya Bu Yulia. Nomor HP saya monggo ditulis. Monggo silakan ditulis, bisa tanya apa saja tentang jurnal, mungkin tentang saya belum S2, belum S3, tapi saya sudah pernah membuat karya ilmiah untuk Kemendikbudristek tentang perbintangan sama pertanian. Saya sudah pernah menulis itu, dan saya sudah pernah menulis PTK gitu ya, PTK penelitian tidak kelas itu tentang sebuah diary ini, dan saya sudah pernah membuat jurnal juga tentang
pendidikan dan tentang lingkungan hidup. Jadi sedikit banyak saya sedikit bisa sedikit. Nomor Tapi Bu Yulia saya share di oh ya, itu nomor saya ya, monggo di-share. 085 235 880 787. Cuma lebih expertnya lagi tentang jurnal bisa tanya ke Bu Suci. Tadi Bu Suci juga dari keren banget ngasih ngasih materi tentang jurnal tadi luar biasa. Monggo ada yang bertanya lagi? Memang dari anggota Iginos ini keren-keren semua gitu. Bu Hima. Bu Hima, diskusi lagi Bu Hima. Bu Hima yang tanya ini. Ini Pak Hadi, ini Bu Hima ini sudah membukukan karya muridnya ini. Nanti bisa ketemu tanggal 15 ya Pak Hadi ya. Oh ya. Bu Hima ini juga luar biasa. Iya, Bu. Ya, luar biasa. Monggo silakan. Bu Hima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ketemu Bu Syahda sama Bu Yulia ini saya langsung insecure gitu ya, kayaknya sudah ketemu. Dan aura positifnya luar biasa sekali di seluruh anggota. Kalau sudah ngomong ketiplek, nah, kayaknya aura positif untuk berkreasi menulis puisi ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Semangat berapi-apinya untuk berbagi ilmu luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yulia, banyak ilmu baru yang saya peroleh hari ini seperti sebelum-sebelumnya ketika saya mengikuti komen di teman-teman Iginos ini luar biasa sekali, ilmunya selalu daging semuanya. Beruntung Bapak Ibu yang bergabung di Iginos ini akan mendapatkan komunitas yang saling support untuk kegiatan literasi khususnya. Betul. Ada yang perlu saya diskusikan Bu Yulia, saat ini di media sosial itu banyak anak-anak muda yang mulai menulis puisi dengan diksi-diksi liar yang diperbolehkan gitu katanya Bu Yulia tadi. Tapi batasan etika di dalam karya sastra itu di mana nggih? Karena tempo hari beberapa waktu lalu saya menemukan kalau dulu itu ada Sitor Sitomorang yang lagi viral, sekarang itu ada Saut Sitomorang dengan puisinya yang berjudul antologinya Peraih Mabuk itu. Dan itu viral, bahkan viewernya itu ribuan dengan kata-kata yang mohon maaf di luar etika menurut saya karena sangat liarnya. Salah satu puisinya itu yang banyak dikomentari itu adalah aku mencintaimu dengan seluruh jembutku, mohon maaf Dan itu banyak sekali anak-anak muda yang kemudian mengadopsi dan membuat kata-kata yang kalau orang Jawa itu saru gitu. Tapi di beberapa komen itulah karya sastra katanya. Itu yang pertama. Batasan etika dan keliaran kata itu seperti apa? Yang kedua, kalau menulis cerpen atau puisi, apakah masih dibutuhkan logika gitu nggih? Kadang-kadang kan kalau tadi beberapa kali diucapkan sama panjenengan itu logikanya kayaknya nggak nyambung. Tapi itulah estetika dalam karya sastra gitu. Justru keindahannya itu yang nggak logis itu kayaknya begitu. Tapi kan sebuah karya juga butuh bisa diterima sehingga untuk karya yang asik itu kan karya yang diapresiasi. Pripun kita sharing saja karena saat ini akhir-akhir ini media sosial itu banyak menyajikan cerpen atau cerita-cerita sederhana yang justru di luar batas etika kok sepertinya bagaimana kalau anak-anak yang membaca, bagaimana kalau usia-usia remaja yang membaca sesuatu yang vulgar, dan itu sekarang sudah nggak ada batasan. Siapapun bisa membaca puisi, kata-kata, atau cerpen yang mungkin tabu menurut beberapa kelompok masyarakat budaya tertentu. Tapi ternyata itu viral, justru bahkan bukan ratusan, tapi bisa ribuan followernya. Dan bagaimana kita membentengi siswa anak-anak kita terkait dengan merebaknya. Kalau kita sering lihat di karya puisi, khususnya itu luar biasa sekali, dan anak-anak muda Gen Z itu dengan cepat mereka juga menemukan diksi-diksi liarnya yang jauh di luar logika orang-orang dewasa atau orang-orang tua. Gitu Bu Syahda. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Bu Yulia. Yes. Terima kasih Bu Syahda. Ini sebenarnya yang menjadi keresahan saya setelah menyampaikan ini. Jadi saya
sampai tidak tidur semalaman waktu habis menyampaikan untuk anak-anak kemarin di usia muda kemarin ya. Sebenarnya gini, setelah saya diskusikan sama beberapa penulis saya, yang membatasi itu adalah membatasi logika, membatasi apa ya, keliaran kita, keliaran anak-anak itu adalah didikan anak-anak itu sendiri di keluarga. Jadi gini, saat saya menyampaikan liar, itu liar menurut saya itu ternyata liar menurut saya itu ya nggak liar-liar amat begitu, nggak sampai menyinggung masalah pornografi, karena didikan saya waktu kecil itu adalah tidak pernah menyerempet tentang pornografi gitu. Jadi kenapa menulis itu adalah karakter? Menulis itu adalah bisa menggali karakter. Itu juga karena karakter terbentuk dari keluarga-keluarga kita sendiri. Maka inilah pentingnya pendampingan seorang guru dan seorang orang tua. Gitu. Jadi kita tidak bisa dong membatasi keliaran anak-anak. Saya juga membuat ke anak-anak itu, waduh ini liar. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan. Karena itu saya sudah ngomong bahwa diksi liar itu diksi seperti apa saja. Cuma kita mendampingi. Iya nak, ini liar. Tapi liarmu harus dibatasi. Liarmu dibatasi, banyak kata-kata yang lain selain kata-kata yang seperti ini. Liar maksudnya itu kamu liar merambah kata-kata yang miliaran kata-kata yang bisa kamu pakai. Kenapa kamu pakai kata-kata yang ini? Jadi kita benar-benar pendampingan karakter juga untuk anak-anak. Jadi liarnya saya sama liarnya yang sedang viral tadi berarti orang yang membuat puisi dengan diksi liar tadi jangan-jangan itu salah satu peserta workshop saya juga tentang puisi ini ya. Saya pengen tahu orangnya yang mana. Jadi ini pasti dianya sudah terbiasa dengan istilah-istilah seperti itu di keluarganya atau di komunitasnya atau di lingkungannya. Jadi kita tidak bisa gimana ya Bu Hima ya. Makanya itu pentingnya pendampingan seorang guru, seorang orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa. Karena jujur di ilmu kepenulisan, ilmu sastra itu sama sekali tidak salah. Bahkan ada yang bilang seperti ini, yuk nggak apa-apa, ada kata-kata porno itu anak-anak emang harus dikenalkan hal seperti itu. Kalau porno dengan kata-kata tapi tidak porno dengan acting kan nggak masalah gitu. Ada yang seperti itu malah menjawab teman-teman penulis saya mikir iki berarti iki sudah terbiasa nakal iki biyen gitu kan di hati saya. Tapi kita tidak sama sekali tidak berhak untuk membatasi keliaran anak-anak. Hanya saja kita mendampingi. Coba kalau seandainya mendampingi dengan seperti ini, coba sebenarnya kalau kata ini diganti kata yang lain bisa nggak Mas gitu. Jadi kita bikin seperti itu, kita tidak boleh melarang tapi memberi pancingan. Kalau ini diganti dengan kata berakhiran apa gitu bisa nggak Mas gitu. Jadi saat mereka sudah membuat hastakarya dengan diksi-diksi liar, kita bilang wah keren sekali. Tapi coba deh, saya pengen kalau ini diubah gitu. Jadi kita beri tantangan kepada mereka, tidak melarang tapi memberi tantangan biar tidak seliar itu gitu loh. Tidak itu kan sebenarnya bukan liar. Kalau yang dikasih diksi-diksi dengan yang viral tadi dengan porno itu sebenarnya tidak viral, tidak liar itu namanya. Itu diksi apa ya Nek bilang? Diksi eksotisme. Itu karena yang dimaksud liar di sini tuh liar itu merambah kemana-mana. Jadi pikiran kita menjelajah kemana-mana, bukan ke sana gitu. Kalau ke sana berarti itu diksi pornografi namanya begitu. Jadi mungkin kita beri batasan-batasan seperti itu. Ini bukan diksi liar anak-anak, ini diksi pornografi. Gitu aja. Jadi di prosesnya tadi ya. Iya, di prosesnya. Diproses, didampingi. Karena kita juga nggak bisa membatasi anak-anak di media sosial seperti Sujiwo Tejo itu ya. Itu kan juga luar biasa, sarkasmenya ketika mengkritik politik itu luar biasa sekali beliau bagaimana membuat diksi puisinya yang mungkin sudah di luar kelaziman begitu tapi justru beliau adalah budayawan atau kritikus lewat puisi-puisinya yang jauh lebih ngeri gitu.
Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang belum saya sampaikan, mungkin Bu Hima. Sampun, terima kasih. Cuman kita sharing aja. Ternyata ketika anak-anak sudah luar biasa di bidang literasi atau puisi gitu ya. Kalau tadi Pak Hadi juga sempat menyampaikan ingin mengumpulkan, membuat antologi puisi. Nah, di Iginos ini kayaknya tempatnya karena tahun ini 2024 awal bulan kemarin itu puisi-puisi karya anak saya juga diterbitkan oleh Iginos gitu. Keren, luar biasa. Dan bisa difoto atau dibagikan kepada peserta pertemuan Iginos yang insya Allah nanti tanggal 15 tahun kemarin juga sudah kami bagikan. Mungkin itu dulu kita batasi itu dulu Bu Syahda karena habis ini kita ada rakor. Siap, ini waktunya juga sudah habis. Mohon maaf Bapak Ais, tidak bisa kami fasilitasi saat ini karena waktunya juga yang membatasi kita. Mungkin Bu Yulia ada kata-kata penutup sebelum saya berikan penguatan kepada Ibu Ketua. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu atas segala atensinya begitu ya. Untuk puisi ini nanti kami membuka untuk konsultasi tentang puisi dan penulisan puisi. Saya sebenarnya pengen sekali bikin antologi bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini untuk menulis puisi dan mungkin nanti bisa dikumpulkan di saya puisinya, puisi tentang bebas ya, puisi tentang apa saja bisa ditulis dalam satu lembar itu minimal saya kasih minimal 3 paragraf. Saya nggak mau hanya 2 paragraf saja. Jadi satu halaman kalau bisa yang panjang, jangan yang pendek-pendek. Silahkan ditulis dengan font 12 Times New Roman dan spasinya 1,5 begitu ya. Silakan ditulis di A5 ya, kertas A5 begitu ya. Silakan ditulis di sini dengan nama, di bawahnya dikasih nama pena dan tanggal juga tempat penciptaan puisi itu. Gitu ya, terima kasih. Saya sampaikan kalau ada salah kata-kata saya mohon maaf sebanyak-banyaknya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bu Yulia, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, kita ada penguatan dulu dari Ibu Ketua Iginos, nggih. Oh, ngoten, nggih. Silakan. Ibu Ketua, apakah masih tergabung Bang di sini? Bang Ais kayaknya. Siap. Oh, enggak. Ya. Monggo silakan siap. Ibu Ketua. Oke. Terima kasih Bu Syahda untuk kesempatan yang diberikan. Dan di sini terima kasih juga kita beri aplaus ya untuk Bu Yuliatan ini ternyata Masya Allah dan banyak sekali ilmu pengalaman dari diskusi-diskusi yang sangat luar biasa tadi ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah setia bergabung bersama Iginos. Tadi ada yang menarik tadi ya dari Pak Hadi Prayitno dari Sumeneb. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa ya dengan seluruh Iginos lovers di Balai Besar Guru Penggerak hari Minggu ya Pak Hadi. Luar biasa. Biasanya kalau ada salah satu peserta komen seperti ini nanti ada hadiahnya ya Bang Ais ya. Nanti bisa menghubungi tim admin begitu ya. Terima kasih. Itu berarti rezekinya Pak Hadi. Nggih, terima kasih. Dan Pak Hadi dan Bapak Ibu semuanya Iginos lovers ya. Jadi di Iginos itu juga fasilitasi untuk penerbitan karya-karya hebat dari putra-putri Bapak Ibu dalam bentuk buku antologi. Nah, antologi puisi, antologi cerpen seperti yang sudah diterbitkan dari Bu Hikmah tadi, kemudian dari Bu Salasa juga, dan itu akhirnya menjadi salah satu branding sekolah begitu nggih. Nah, jadi monggo yang ingin dibantu difasilitasi segera bergabung bersama kami di Iginos. Terus berinovasi memajukan literasi bersama Iginos. Dan materi pada sore hari ini Bapak Ibu sangat luar biasa dan Bapak Ibu kemarin juga menjadi salah satu lomba
baca puisi tingkat nasional ya, yang dari Iginos. Kemudian monggo Bapak Ibu mengikuti terus, follow IG-nya Iginos, kemudian di PMM juga, nggih, sehingga tidak akan ketinggalan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan Iginos, karena kami terus bergerak secara masif turut serta dalam berkontribusi meningkatkan kemajuan literasi di Indonesia, nggih, luar biasa. Dan juga buku-buku yang sudah diterbitkan di Iginos itu diantaranya Bapak Ibu ya, ada kisah inspiratif guru, terus kemudian ada Rima Cinta, ini juga kumpulan puisi-puisi yang sangat luar biasa, Awan Renjana, Menggenggam Aksara, Menabur Kejora, Mendamba Kejora. Dan Bapak Ibu segera untuk mendaftar mengikuti Liga Iginos ya. Di sana nanti juga akan melahirkan karya luar biasa dari Bapak Ibu semuanya dalam kumpulan best practice ya di sana. Kumpulan best practice inovasi literasi yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Nah, itu sangat luar biasa, dan Bapak Ibu boleh mengirimkan puisi yang sudah Bapak Ibu tulis, nanti dikirimkan, dijaprikan ke Ibu Yuliatan, nggih. Nah, itu nanti juga akan, kalau memang berkenan untuk diterbitkan, kami juga akan membantu untuk memfasilitasi. Langsung editornya nanti Bu Yuliatan loh. Ini kan sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, sebuah kebanggaan begitu ya, dengan prestasi dari Bu Yuliatan yang sangat luar biasa tadi, yang penuh inspirasi dari beliaunya tadi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk gabung di Iginos, ini banyak sekali benefitnya. Kemudian Bapak Ibu bisa bertemu dengan tokoh-tokoh literasi, dengan tokoh-tokoh yang sangat inspiratif di sana. Dan Masya Allah, Bapak Ibu akan terus merasa candu untuk terus belajar, begitu ya. Dan khususnya untuk bergerak di bidang literasi. Tentunya Bapak Ibu yang bergabung pada sore hari ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sibuk, dari guru penggerak, dari pengajar praktik, dari fasilitator, dari instruktur mungkin, fasilitator, dan lain-lain. Seperti itu, nggih. Dan semuanya ini adalah sibuk. Namun saya ingin memberikan penguatan bahwa teruslah fokus menjadi produktif, bukan sekedar sibuk. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit penguatan dari saya, dan terus semangat. Bapak Ibu bisa menuangkan ide-ide kreatifnya, dapat terus tidak hanya sekedar menulis, tapi juga diawali dengan membaca, karena no input no product. No input, no product. Jadi hasil tulisan yang bagus karena kita juga rajin banyak membaca referensi, dan dituangkan dalam bentuk puisi. Ini adalah sebagai bentuk ekspresi emosi dan perasaan kita. Seperti itu. Terima kasih. Memancing ikan berwarna putih cukup sekian, dan terima kasih. Dan saya kembalikan kepada Bu Syahda. Terima kasih Bu Aini Rizko, Ketua Iginos. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena waktu yang membatasi kita. Sebetulnya banyak sekali yang masih bertanya di kolom chat Bu Aini. Namun untuk lebih jelasnya nanti Masya Allah, luar biasa. Bisa bertanya lebih lanjut melalui nomor dari Bu Yuliat tadi, atau bisa komen di PMM kita ya. Iginos, Bu Syahda bisa bergabung di link grup besarnya Iginos mungkin, karena di sana nanti akan banyak sekali informasi yang sangat dinanti-nanti begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan, dan ini merupakan panggung ya. Kalau misalkan begini, Pak Hadi ada sebuah praktik baik sebentar, Nun Sewu menambahkan sedikit, mungkin ada praktik baik Pak Hadi atau Bapak Ibu yang tergabung di sini, saya mau berbagi praktik baik tentang ini, silahkan nanti bisa menjadi narasumber di Iginos ya, kita berkolaborasi. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin sebagai tambahan juga, di Iginos ini selain ada penulis hebat, tokoh-tokoh inspiratif, kita juga semuanya ini penggerak-penggerak yang juga tergabung dalam
guru penggerak ya Bu, ada calon guru penggerak, ada yang sudah jadi guru penggerak, ada pengajar praktik, ada fasilitator. Ya insya Allah sebentar lagi Bu Aini instruktur ya Bu Aini. Amin, amin, Allahumma amin. Nggih, terima Bapak kasih. Ibu, waktu juga yang memisahkan kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Bentar. Bu Ya. Sada ini mungkin tadi ada info mungkin diinfokan untuk nanti malam itu komen kategori siswa ya nanti malam ya bersama Bu Liza. Oke, baiklah. Terus ini ada pertanyaan, mohon izin bertanya dari Bu Umi. Untuk biaya buku antologi siswa berapa nggih? Nanti akan diinfokan di grup ya Bu Umi ya. Ngoten, terima kasih. Siap. Bukan, monggo. Kita foto bersama nanti nggih Bu Syahda, jangan lupa. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waktu juga yang memisahkan kita. Semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari untuk anak didik kita, untuk kita sendiri. Saya mengutip dari pantunnya Pak Hadi. Ke Bekasi beli minyak. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Link presensi nanti diinfokan. Link presensi sudah di atas tadi kalau nggak salah. Oh ya. Oke, Bisa meninggalkan. Ini yang apa namanya panitia? Oke, nggih, siap. Oke, foto bersama. Foto bersama. Bangku dibuka. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. 1, 2, ini 3. panitia masih tetap stay nggak nih, Bu Ai? Bu Ai kita Alhamdulillah. Oke, siap. Di sini ya. Di sini tadi Bu mati lampu. Nah, jadi saya masuk lagi nih di meetingnya. Oh, sudah selesai Bapak. Bisa meninggalkan ya, bisa meninggalkan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Oh, siap. Malam siswa ya. Bu Royhana, kita ketemu tanggal 15 ya, bisa sharing langsung sama Bu Yulia nanti. Kita ketemu ya. Siap. Atau ada absennya Ibu? Absen? Ada di link chat Pak, di kolom chat. Di link paling atas. Sudah dipin di kolom chat. Link presensi coaching. Ini ada di atas dari yang mungkin bisa di-share lagi Oh ya, di-share lagi ya. Saya share lagi ya. Oke.